Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Jadi di channel ini kita akan lebih banyak berbicara soal dunia kripto, di mana kita ada dua segmen utama. Yang pertama ada analisa pagi, di mana setiap paginya aku akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Dan section kedua kita akan bahas beberapa koin yang teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini dalam segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan mengulas koin yang udah cukup lama nggak pernah dibahas, yaitu CRV. Satu lagi kita akan bahas untuk bond ya, karena bond ada sedikit kenaikan dan mungkin akan menarik untuk kita bahas. Kita akan mulai pembahasannya dulu dari token bond, teman-teman. Jadi bond atau Barn Bridge ini adalah sebuah token berbasiskan DeFi, di mana DeFi adalah layanan penyedia likuiditas, terutama untuk mereka-mereka yang suka melakukan trading dengan swap token, ataupun yang cuma sekedar pengen staking atau untuk mendapatkan earning, teman-teman, atau melakukan earn yield ya, dimana dia bisa mendapatkan reward dari hasil melakukan staking di platform tersebut. Jadi Barn and Bridge ini menyediakan fasilitas tersebut, teman-teman. Kalau kita lihat memang secara project mereka berbasiskan DeFi yang cenderung memberikan intensif, lebih banyak memberikan intensif untuk para siapapun itu yang menarik, yang tertarik untuk berinvestasi di project DeFi ini. Dan ini adalah platformnya, teman-teman, app barnbridge.com. Teman-teman bisa akses sendiri, di mana dia sudah melakukan distribusi sebanyak 29.500 US dollar ya, teman-teman. Itu sudah didistribusikan untuk kepada para staker yang melakukan pool staking di platform ini. Saya sendiri mencoba untuk melakukan koneksi ya dengan MetaMask saya, dengan wallet MetaMask saya. Tapi kayaknya ini sudah nggak bekerja lagi, teman-teman. Sepertinya ya. Silakan teman-teman untuk coba sendiri apakah dari website ini berhasil atau enggak. Jadi intinya saya sendiri nggak bisa akses untuk DEX-nya. Dan keluhan ini sebenarnya saya sudah sampaikan di beberapa video pembahasan untuk Barn Bridge ini. Kemudian saya coba untuk mengulik dia lewat Twitter. Ternyata tweet terakhirnya cukup panjang, teman-teman, cukup jauh ya jaraknya. Terakhir kali mereka itu ada semacam kerjasama gitu dengan Credit Market Protocol yang namanya Sparebit pada tanggal 22 Mei 2023. Setelah itu tidak ada tweet terbaru lagi pada project ini. Saya sendiri mencoba untuk mencari informasi lebih lanjut. Ternyata tanggal 7 Juli mereka itu ada masalah sama SEC. Aku dapetin beritanya di Cointelegraph. Kalau kita lihat di sini, Barn Bridge DAO vote comply with SEC order. Dan ternyata menurut keputusannya, bond ini dianggap sebagai sekuritas yang tidak berizin oleh SEC. Teman-teman, akibatnya apa? Akibatnya mereka kena semacam denda gitu atas keputusan tanggal 12 Oktober yang mana dari bond sendiri atau Barn Bridge ini harus memenuhi potensi tuntutan dari SEC dan membayar denda. Ya, DAO-nya sudah mendapatkan keputusan tersebut dan tidak ada informasi tersedia mengenai pesan spesifik apapun yang dikirimkan SEC ke Barn Bridge. Jadi bisa dibilang semuanya tertutup banget. Teman-teman, tidak dibuka untuk publik. Dan kalau kita melihat dengan kondisi seperti sekarang ini sebenarnya kurang begitu ideal ya, bisa dibilang sebagai project yang aman itu tidak terlalu ideal untuk token bond ini. Nah, kalau kita lihat dari jumlah mereka punya maksimum supply, bond punya sekitar 10 juta bond yang menjadi maksimum supply-nya, sementara yang beredar itu hampir sebanyak 80%. Jadi dengan beberapa waktu terakhir ini ada peningkatan volume perdagangan sampai 160%, teman-teman. Jadi ada apa nih? Kenapa bond tiba-tiba pergerakannya naik? Nah, kalau teman-teman tanya ke saya apakah fundamental dari bond ini bagus, menurut saya enggak. Kenapa? Karena dari beberapa indikasi. Yang pertama, kita nggak bisa konekkan wallet kita. Teman-teman, ini bisa di scan kalau teman-teman misalkan punya Trust Wallet ya. Tapi saya coba untuk di wallet MetaMask itu nggak bisa.
Dan indikasi berikutnya yaitu adalah adanya kasus yang mereka kena ya dari SEC dan diminta untuk membayar denda. Dan belum ada berita spesifik perihal apakah mereka sudah membayarkan atau belum atau bagaimana kelanjutannya, tidak ada berita spesifik lagi teman-teman. Dan menurut saya ini ada pernyataan di sini ya, I am limit in information that I will share publicly to reduce potential future legal. Nah, ini dia kena masalah dalam legalitas, teman-teman. And no more liquidity pool should be start. Jadi tidak ada liquidity pool yang akan di start. Oh, that's why ketika kita coba untuk akses untuk aplikasinya itu kita tidak bisa mengakses untuk walletnya. Ternyata memang mereka sudah mengkonfirmasi dari Twitter. Dan ini tentunya ya, ini bukan berita yang begitu bagus untuk project bond sebenarnya. Jadi sudah memperjelas nih bahwa fundamental dari bond sebenarnya udah nggak ada. Namun kalau teman-teman berbicara soal pergerakan, whales itu selalu punya cara untuk menggerakkan sebuah token. Even token tersebut secara fundamental sudah jelek. Kalau kita lihat dari realitanya, bond sudah menguat sejak 12 Oktober kemarin, ya naik teman-teman menyentuh level 6,5 dolar, padahal sebelumnya harganya sudah nyemplung turun sampai 1,6 dolar karena kasus SEC tersebut. Begitulah cara para whales memainkan harga. Meskipun sebuah token fundamentalnya tidak ada, tapi tetap ketika mereka lihat token tersebut punya market cap kecil dan mereka mampu untuk menggerakkan, ya mereka bisa menggerakkan dan mencari banyak sekali orang-orang yang FOMO untuk masuk ke sini, sehingga ketika orang-orang itu masuk, ya whales-nya yang udah pom-pom di bawah ini, ya mereka taking profit. Sehingga kalau teman-teman perhatikan dari segi pergerakan harga, memang beberapa waktu bond ini cenderung sideways ya. Sideways di kisaran level 4,9 dan nggak terlalu banyak pergerakan. Dari volume saat ini sebenarnya masih cenderung kecil, ditunjang sama pergerakan dari smart money yang sepertinya masih aktif. Artinya dalam jangka waktu pendek, whales sepertinya lagi rajin untuk scalping di token ini, teman-teman. Nah, karena token-token ini sudah bisa dibilang spekulasinya tinggi ya, jadi apapun mungkin analisa yang saya sampaikan secara teknikal itu mungkin nggak akan terlalu memberikan impact, karena at the end ya mereka yang punya kontrol untuk manipulasi harga. Tapi teman-teman bisa perhatikan beberapa level seperti level support yang saat ini paling kuat itu ada di kisaran 2,8 dengan posisinya yang ada di 4,4. Tidak ideal kalau teman-teman masuk ke sini. Tentunya kalau teman-teman masuk, resiko kalian akan lebih tinggi. Target resistance itu hanya ada di kisaran 6,2%. Jadi kalau kita lihat risk and reward ratio, kemungkinan teman-teman cuan itu bisa 40%, 44% ya, sorry. 44%, tapi resiko yang kalian terima itu hampir 40%. Jadi secara risk ratio itu sangat-sangat tinggi menurut saya. Itu paling buat bond. Sekarang kita akan lihat CRV. CRV hari ini diperdagangkan di kisaran 9.200 rupiah. Ini juga adalah platform DeFi yang kemarin sempat kena masalah juga, teman-teman, masalah keamanan. Kalau kita lihat dari mereka punya maksimum koin, teman-teman, maksimum supply itu ada di 3,3 miliar, sementara yang beredar saat ini hanya 27,5% saja, atau sekitar 909 juta CRV yang beredar. CRV ini market cap-nya jauh lebih besar daripada bond ya, token yang kita bahas tadi. Jadi otomatis dengan jumlah dari market cap-nya yang lebih besar, tentunya menggerakkan harga CRV cenderung lebih sulit dibandingkan sama token yang tadi. Nah, CRV ini kalau teman-teman ikutin beritanya itu sebenarnya sudah mengkonfirmasi bahwa mereka kena serangan. Tanggal 11 Agustus mereka menginformasikan di Twitter bahwa sekitar 70% aset yang ada di Curve Finance itu kena hack. Dan mereka akan berjuang keras untuk merecover semuanya. Sebenarnya sih masalah daripada keamanan CRV ini sudah muncul sejak tanggal 31 Juli. Ya, ini sudah terlihat akan ada eksploitasi yang lebih besar lagi, di mana waktu itu ada sekitar 50 juta US dollar yang sudah berhasil dicuri oleh para hacker, teman-teman. Kemudian ya semakin lama semakin banyak karena ada masalah dari Viper ini.
Jadi impact daripada kehancuran CRV waktu itu adalah dropnya harga CRV. CRV berusaha untuk meyakinkan para investor bahwa mereka akan tetap untuk stay pada proyeknya dan mencoba untuk merecover lebih banyak dana. Bahkan ada beberapa exchange yang akhirnya melakukan delisting. Seperti Upbit diberitakan itu melakukan delisting untuk CRV. Get.io juga sempat mendelisting tapi sudah merelisting kembali teman-teman. Dan juga ya ada project-project lain, ada apa namanya, ada exchange lain yang juga mengikuti jejak dari XRP. Maksudnya CRV. Bahkan koin AAV ya, token AAV yang juga sama-sama running di blockchain Ethereum sama seperti CRV itu memblok akses lintas blockchain sehingga ya CRV waktu itu benar-benar sendiri. Namun ada beberapa pihak juga yang masih tetap mendukung project dari CRV sampai akhirnya mereka berangsur-angsur bisa pulih teman-teman. Dukungan datang dari banyak pihak ya, seperti Binance juga memberikan dukungan juga bahwa mereka katanya mau mensupport CRV untuk bisa recover dari masalah kejatuhan kemarin ini. Ini beritanya ya, teman-teman, bagaimana Binance Lab itu berkomitmen untuk membantu DeFi dari CRV untuk recover. Dan sekarang apakah sudah recover? Ya, sekarang CRV sudah kembali normal teman-teman. Saya tidak tahu, belum dapat konfirmasi juga apakah dana-dana yang kemarin kena curi itu sudah dikembalikan atau bagaimana, belum mendapatkan jawabannya teman-teman. Tapi overall kalau kita lihat CRV sekarang udah mulai aktif lagi dari segi exchange-nya dan juga layanan DeFi-nya. Menarik untuk kita melihat dari perjalanan CRV ya. Orang-orang selalu mengatakan bahwa proyek-proyek desentral itu aman, tapi ternyata tidak seperti itu juga. Kalau hackernya canggih ya seaman-amannya masih bisa dibobol juga meskipun itu desentral. Dan itu menjadi salah satu pelajaran buat kita semua para investor bahwa sepertinya tidak ada yang kekal teman-teman. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi di dunia kripto. Even dia desentral, even pakai teknologi terhebat sekalipun, kalau kena hack dan hackernya jago ya bisa aja dibobol. Maka dari itu yang paling aman adalah menyimpan di Gold Wallet teman-teman. Saat ini sih untuk Curve Finance sudah menyediakan banyak akses lagi kepada banyak bridge ya, salah satunya ada di Coinbase. Ini sudah tersedia nih seperti layanan USDC dan juga koin-koin yang di-peg di jaringan dari Base teman-teman. Kemudian CRV juga lebih banyak melakukan join dengan banyak sekali exchange untuk diperdagangkan kembali tokennya, sehingga diharapkan dengan dia listing di banyak exchange bisa merecover pergerakan dari harga CRV. Dan kalau kita lihat impactnya terhadap pergerakan dari CRV belakangan udah mulai recover lagi teman-teman. CRV waktu berita kemarin itu kan harganya diperdagangkan di sini ya kurang lebih ya. Tanggal 31 Agustus mereka udah mulai ancang-ancang masalah. Kemudian ya harganya waktu itu udah di dasar sih teman-teman, ada di kisaran sini ya 0,3 dolar, dan kebetulan sekarang udah mulai recover dan sedang berusaha untuk menembus level resistance teman-teman. Kita melihat pola yang cukup menarik dari CRV. Di sini ada potensial membuat double bottom dan so far dia udah berusaha untuk break level resistance yang dia punya di kisaran 0,6%. 0,06 dolar teman-teman. 0,6 dolar, dan sekarang targetnya kemana? Nah, kalau kita lihat dari bigger picture, sebenarnya CRV ini membentuk pola yang namanya symmetrical triangle. Kebetulan kemarin dia breakdown dan sekarang kita punya potensial untuk benar-benar break up teman-teman. Dengan dukungan banyak sekali dana bisa aja membuat CRV menguat. Tapi kalau kita lihat dari pergerakannya saat ini, kita masih ketahan di level resistance ya, jadi belum pasti juga. Kalau ini benar-benar terkonfirmasi, maka kita bisa consider ini sebagai fake out yang terjadi pada CRV dan ternyata CRV justru melanjutkan tren bullishnya. Tapi apapun itu, apakah CRV bakal naik atau enggak, ya saya pribadi nggak tahu pasti. Cuman yang pasti saat ini dia lagi berada dalam resistance. Jika mana dia kuat, bisa aja pergerakannya naik dan menembus kembali balik ke kisaran 0,8. Tapi kalau di sini dia kena reject, ternyata ya target-target berikutnya yang bisa dipertimbangkan yaitu di kisaran 0,53 sebagai level support terdekat.
dan juga 0,4 sebagai level support yang lebih kuat untuk CRV. Paling gitu aja buat CRV ya teman-teman. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar. Kita punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mau join. Linknya ada di kolom deskripsi kalau teman-teman tertarik untuk join. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata, saya Andre, makasih.